Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga Allah terima ibadah kita, berganjar pahala di sisinya, dan memasukkan kita ke dalam surganya nanti di akhirat kelak insyaallah. Kedua, semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kami wasiatkan dari pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita mati melainkan sebagai seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup bermasyarakat tentu saja ada gesekan-gesekan, ada selisih pendapat, bahkan bisa menimbulkan penyakit hati, baik iri, dengki, dendam, bahkan hasad. Kemudian kita menjaga jarak kepada saudara kita. Namun setelah kita menjaga jarak darinya, entah mengapa kesulitan itu datang dengan silih berganti. Tiba-tiba rezeki itu menjadi sempit. Kesulitan-kesulitan selalu kita hadapi. Mengapa demikian? Misal kita memiliki kendaraan motor yang memiliki suara knalpot yang sangat bising, yang mengganggu pengendara lain. Kemudian pengendara lain mengatakan, semoga kamu kecelakaan, semoga kamu jatuh, semoga kamu ditilang. Ketika kita memutar musik yang begitu nyaring, baik pribadi maupun dalam suatu hajatan, kemudian warga sekitar merasa terganggu, apalagi ada yang memiliki bayi, dia doakan semoga kamu mendapatkan musibah, semoga turun hujan, semoga panggungmu roboh. Dan ketika kita menyulitkan urusan orang lain, boleh jadi orang tersebut juga mendoakan hal yang sama. Semoga kamu juga mendapatkan kesulitan sebagaimana kamu menyulitkan aku pada hari ini. Jamaah sekalian, mengapa bisa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, ittaqi da'watal mazlum, waspadalah, hati-hatilah terhadap doa-doa dari orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena doa orang-orang yang terzolimi tidak ada pembatas, tidak ada penghalang, doanya mustajab, sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita jaga lisan kita jaga perilaku-perilaku kita. Jangan sampai ada orang-orang yang terzolimi
kemudian mendoakan keburukan untuk kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setidaknya ada 5 tips atau 5 langkah agar kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama adalah memaafkan. Maafkanlah mereka yang sudah menzolimi kita, yang sudah merendahkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surah Ali Imran 133 sampai 134. Jamaah sekalian, tidak ada ruginya kita memaafkan. Dan kita mesti melepaskan beban pikiran, melepaskan beban perasaan hanya karena kita tidak mampu untuk memaafkannya. Tidak perlu kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang mestinya minta maaf, saya ataukah dia. Tapi maafkanlah, karena memaafkan disebutkan tadi merupakan perbuatan yang baik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua, ketika kita sudah memaafkan, maka tak lupa untuk kita doakan kebaikan untuknya. Mengapa kita doakan? Karena ketika rasa jengkel, rasa dendam, rasa iri itu telah hilang, maka sangat mudah untuk kita mendoakan orang-orang tersebut. Umumnya kita mendoakan orang lain karena dia berbuat baik pada kita. Lantas bagaimana kita diuji mendoakan orang yang menzolimi kita? Maka doakanlah kebaikan untuk dia, semoga dia bisa berubah, semoga dia bisa menghilangkan kezoliman yang telah ia lakukan. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdi muslimin yad'u li akhihi bi dzulmil ghaib illa qala al-mithl walaka bimislin." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Sejatinya setiap kita mendoakan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah yang ketiga tentu saja akan melahirkan rasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada saudaranya berlandaskan keimanan, di mana Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jika kita mencintai saudara kita, apa dampaknya? Tentu saja kita akan berkata lemah lembut kepadanya, tidak kasar, bahkan lebih sopan, berbicara dengan jujur apa adanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Tidaklah seorang muslim itu suka berkata kasar, suka melaknat, berkata keji, dan merendahkan saudaranya. Maka jamaah sekalian, mari kita tumbuhkan rasa cinta kepada saudara kita dengan mengucapkan, "Akhi uhibbuka fillah." Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak perlu alergi dengan kalimat tersebut, seakan-akan mencintai sesama jenis, seakan-akan gay. Lalu bagaimana kita melihat bagaimana kecintaan saudara-saudara kaum muslimin, para sahabat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Abu Bakar As-Siddiq hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, sempat singgah di sebuah gua. Sebelum memasuki gua tersebut, maka Abu Bakar masuk duluan. Apa yang beliau lakukan? Beliau masukkan kaki beliau ke dalam lubang-lubang di dalam gua tersebut untuk mengecek
Apakah ada ular yang berbisa? Apakah ada kalajengking atau hewan berbisa lainnya yang bisa menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kecintaan mana yang lebih tinggi dibandingkan cinta Nabi Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan dalam kisah yang lain disebutkan ada 3 orang sahabat yang kehausan, dan saat dibawakan air minum, apa kata sahabat yang pertama? Berikanlah kepada sahabatku ini, sungguh dia telah kehausan, biarlah dia meminum terlebih dahulu. Ketika diberikan kepada sahabat yang kedua, apa kata mereka? Berikanlah kepada yang ketiga, sesungguhnya dia telah kehausan, dia lebih haus daripadaku. Maka diberikanlah kepada yang pertama. Namun apa yang terjadi? Ternyata Allah panggil dia, Allah wafatkan fi sabilillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi kita mempelajari pentingnya itsar, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Maka sejauh mana cinta kita kepada saudara-saudara seiman kita? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah menutupi aibnya, menjaga masa lalunya, tidak membicarakan di belakangnya atau menggibah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kelak, maka hendaknya ia berbicara yang baik atau diam. Jangan sampai saudara kita sudah bertobat, sudah berjanji tidak mengulangi kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dia sudah tidak berjudi, dia sudah tidak meminum alkohol, dia sudah tidak berzina, maka jangan diungkit-ungkit masa lalunya. Dia sudah berubah, dan bantulah dia untuk bisa istiqomah berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mari kita bantu saudara-saudara kita dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah malu untuk menasehatinya ketika dia terjerumus dalam lubang kemaksiatan, dalam kesalahan-kesalahan. Apatah lagi jika seorang hamba memiliki kekuatan, dia memiliki jabatan, dia memiliki power untuk menghentikan kemaksiatan, dan ketika dia tidak melakukannya, maka bersiaplah, azab Allah akan segera datang. Dan azab diberikan, ditimpakan kepada mereka yang tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk jamaah sekalian, terutama untuk diri kami pribadi, dan kita banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita untuk senantiasa mencintai saudara seiman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis diceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Ada hak muslim terhadap muslim yang lainnya yang mesti kita tunaikan. Apa saja? Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika diundang maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Jika diminta nasihat maka nasihatilah. Wa idza atasa fahmidallaha fasamithu. Jika dia bersin dan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah, dan wa idza mata fattabi'hu. Dan jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini mari kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla
Semoga apa yang kita panjatkan segera dikabulkan, dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.